Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk masih sama-sama bisa berbuat baik, khususnya dalam dunia pendidikan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita. Bapak Ibu, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 95 Jakarta, yang pada hari ini beliau berhalangan karena ada acara kedinasan. Ibu Wakil, Ibu Pupu Herawati, terima kasih sudah bisa menemani kami di sini. Bapak Ibu, khususnya Komite Pembelajar untuk kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di SMA Negeri 95 Jakarta. Kami ucapkan terima kasih untuk sama-sama bisa hadir pada acara pengimbasan budaya positif oleh Ibu Umiarti selaku calon guru penggerak SMA 95 Jakarta angkatan ke-5. Semoga nantinya SMA 95 Jakarta menelurkan kembali calon-calon guru penggerak dan insya Allah menjadi guru penggerak yang siap bergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu, mari biar acaranya hikmat, tentunya kita awali berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Bu Umiarti untuk memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 95 Jakarta. Kepada Ibu Umiarti kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak yang sudah hadir di kegiatan ini. Ini merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan dari kementerian untuk kami yang masuk di calon guru penggerak angkatan 5. Salam bahagia untuk kita semua. Segala puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat dan berada di ruangan ini untuk belajar dan belajar. Ibu Bapak, kegiatan ini bukannya menggurui, tetapi kita akan mencas ilmu pengetahuan kita tentang anak-anak murid kita yang sekarang zamannya sudah berubah. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah menuntun murid-murid pada zamannya, kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, Ibu Bapak tidak berpanjang lebar, sebentar kok malah ya, pengimbasan ini adalah aksi nyata modul 1.4 yang isi dari modulnya adalah budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya kalau di SMA 95 sudah biasa, karena budaya positif itu sebenarnya kita sudah lakukan.
apalagi sebelum pandemi. Oke. Lanjut aja. Ya. Nah, Ibu berdiri, nanti saya yang oke. interaktif. Ya. Oh, kenapa jadi gini? Ibu bapak sangat nyantai aja sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi di sekolah, sebenarnya budaya positif itu kayak gimana sih, gitu kan? Ada pertanyaan kayak gimana Bu budaya positif? Nah, sebenarnya budaya positif itu biasanya kita udah lakukan, seperti sholat zuhur bersama-sama, itu juga budaya positif. Terus menyambut siswa-siswi itu juga budaya positif. Nah, untuk budaya positif yang kita sekarang itu sudah tidak terlihat adalah yang 5S. Karena yang 5S itu baru menyambut saja, tapi kita bersalam dengan siswa-siswi sekarang sudah tidak terlihat karena pandemi. Kita ingat 2 tahun sebelumnya kita memang selalu menyambut anak-anak itu. Mudah-mudahan pandemi sudah selesai, kita akan mulai lagi kegiatan tersebut. Ibu bapak, nanti kita akan pelajarinya yang ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sebenarnya. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini yang sudah buku dari kemarin, ajarin dong bagaimana sih segitiga restitusi, nanti kita akan pelajari. Lalu keyakinan kelas. Nah, ini alhamdulillahnya wali kelas di sekolah kita itu sudah tanpa diberi aba-aba sudah membuatnya kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang akhirnya melahirkan keyakinan kelas. Nah, Umi nanti keyakinan kelas itu apa? Kita pelajari setelah ini. Lalu keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Lalu yang terakhir, ini yang memang benar-benar harus kita pelajari, segitiga restitusi. Tentang apa segitiga restitusi nanti kita pelajari. Nah, yang pertama kita belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang ini bisa dicoba, ibu bapak bisa berhadapan dengan teman, lalu ada benda yang dikepal, ada benda salah satu di antara ibu bapak untuk yang satu mengepal, tapi yang satu berusaha untuk merayu, terus pokoknya sebisa mungkin supaya temannya itu bisa mau ngebuka kepalanya. Ini coba, misalnya nih kayak Biani mengepal, terus udah ayo dibuka Biani, dibuka, ayo dibuka. Harus ingat ya Bu, seolah-olah di dalam kepala kita ada benda yang sangat berharga. Ada benda yang sangat berharga yang ada di dalam. Di dalam kepala ini ada air. Ya, misalnya ada dingin gitu ya. Kalau air nggak mungkin. Boleh pakai kompresor tuh? Iya boleh. Boleh paksa, boleh merayu, boleh.
Jadi saya misalnya punya buku tadi bisa kontrol yang seolah-olah seperti itu yang ada di ilusi kita. Sampai bilang gini, ayo ke Biani, ayo gitu kan. Nah, tetapi kayak misalnya Pak Budi tadi kan nggak bisa terbuka, terkunci. Nah, berarti jadi di sini diambil kesimpulan bahwa seperti itulah murid-murid kita. Sebenarnya nggak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa kontrol itu adalah si muridnya itu sendiri yang bisa kontrol. Nah, lalu ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada anak-anak dibilang kamu nakal, jadi nakal dia. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita yang guru biasanya suka maksain murid gitu ya. Kamu belajar ya, harus belajar. Padahal belum dikondisiin bahwa anak-anak itu belajarnya bagaimana. Artinya udah siap atau belum belajar. Nah, jadi Bu ada yang disebut dengan paradigma stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrolnya tadi, William bilang kita berusaha memahami dulu. Jadi kalau misalnya nih kita pengen anak itu berbuat positif atau anak itu belajar bareng sama kita, nah kita harus pahami dulu dia. Terus misalnya saya pengen buku ikut saya terus, bagaimana caranya? Saya harus memahami supaya buku bisa pahami saya. Itu yang siapa William bilang kalau teori kontrolnya seperti itu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku sebenarnya semuanya memiliki tujuan. Jadi sebenarnya kalau misalnya salah, ya awalnya dia punya tujuan gitu. Awalnya dia sebenarnya enggak pengen berbuat salah, karena nggak mungkin ada seseorang yang pengen tujuannya salah. Nah, terus saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau teori kontrolnya bilang saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau di sini bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukannya siapa-siapa. Jadi kalau misalnya ketemu murid juga, murid itu sendiri yang mengontrol dirinya, bukannya kita, bukannya guru, bukannya siapa-siapa, bukannya guru BP, bukannya wali kelas. Nah, ini yang kita pelajari sebenarnya skupnya ini, Ibu Bapak. Jadi disiplin positif itu menurut William Glasser itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri, diri Anda. Nah, terus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita mau melakukan apapun pasti kita punya tujuan. Kayak misalnya sekarang bel bunyi, pasti buru-buru langsung ke pinggir pin. Tujuannya biar kita pulang buru-buru, ya kan? Apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Nah, terus model berpikir menang-menang. Nah, jadi kalau si William itu dia menganggap bahwa orang nggak mau merasa kalah, tapi kita harus berpikir bagaimana berkolaborasi tapi dia menang, kita juga menang. Pasti ada sisinya ya. Nah, kita pelajarinya nanti. Terus
berarti dia disiplin kan gitu ya. Padahal yang disebut disiplin itu secara pertamanya bukan seperti itu. Nah, terus di sini di semua perilaku memiliki tujuan nanti ada teori motivasi. Nah, yang ini yang kita pelajari. Jadi motivasi itu ada yang dengan tujuan untuk menghindari hukuman. Jadi motivasi guru sampai ke sekolah bukannya pengen belajar, tapi jangan sampai ketemu Pak Andriansah depan pintu gerbang. Kalau zaman saya jangan sampai ketemu Pak Soleh gitu ya Pak. Jangan ketemu almarhum Pak Soleh di depan. Nah, ya kan? Jadi sebenarnya motivasi yang seperti itu yang disebut dengan motivasi eksprensif dari luar, motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang kemarin udah tanya, boleh nggak sih anak dikasih reward? Boleh. Ya, boleh. Oh, boleh. Tapi nanti kita belajarin ya. Habis ini ada jawabannya. Nah, terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kita berharap murid-murid kita itu disiplinnya adalah yang ini, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau untuk menghargai dirinya sendiri ini adalah disiplin yang lahir dari dirinya sendiri, dari kepribadian sendiri, dari dalamnya kepribadiannya itu anak. Nah, yang kita inginkan nanti di kurikulum merdeka adalah anak-anak disiplinnya yang ini untuk menghargai diri. Dia butuh disiplin. Nah, terus nanti kita belajar nilainya kebajikan, lalu keyakinan kelas. Lanjut, 5 posisi kontrol. Ini kenapa saya senang banget di sini, nanti ada sebuah video yang sangat-sangat menasehati kita bahwa pada saat kita belajar ini kayaknya saya banget ya. Jadi di guru ada 5 kontrol. 1, penghukum. Jadi ada guru itu yang menghukum. Kita nggak sadar bahwa kita jadi penghukum dan berdampak, tapi ternyata setelah diadakan penelitian, oh iya, setelah saya lihat videonya, oh iya ya, saya pernah seperti ini karakter saya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kamu sih gara-gara kamu jadi itu diomelin sama kepala sekolah. Jadi membuat dia merasa bersalah, si muridnya merasa bersalah. Nah, terus yang ketiga kontrolnya kita jadi teman. Lalu yang keempat pemantau itu misalnya gini, di depan pintu gerbang kita cuma ngeliatin aja, nggak ada reaksi untuk seperti apa. Tapi pada saat ada yang nanya, misalnya Bumi tadi misalnya saya sebut aja, misalnya si Aditya terlambat nggak? Terlambat Bu. Jadi nggak ada reaksi, tapi saya hanya memantau aja dan tidak bertindak untuk yang ada yang bersalah. Kita nggak bertindak, tapi hanya memantau aja. Ada guru yang seperti itu setelah diteliti. Jadi ada guru yang menghukum, ada guru yang membuat merasa bersalah muridnya, ada yang sebagai teman, lalu ada pemantau, dan yang kita inginkan menjadi manajer. Manajer seperti apa? Nanti kita lihat. Seperti apa sih manajer? Nah, supaya bisa belajar, nanti kita belajar segitiga resiko. Ini makna disiplin. Ternyata makna disiplin itu malah wow. Saya baru ternyata hebat ya makna disiplin
peraturan, bukan apa-apa, bukan karena imbalan atau yang lain. Namun yang kita pelajari, yang kita lihat, bukan yang kita pelajari, yang kita lihat di SMA 95 itu, jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ya Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang dia datang nggak terlambat, berarti dia disiplin. Kita nggak tahu tuh bahwa dia gara-gara takut ketemu sama siapa gitu kan. Nah, terus kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi takut dihukum, jadi nggak nyaman kan. Anak-anak itu nggak nyaman. Kesadarannya belum ada ya? Iya. Takut doang gitu kan? Cuma takut aja. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi sebenarnya yang kita inginkan sebenarnya yang ini, mencapai tujuan yang mulia. Jadi apa? Disiplinnya itu karena emang kesadaran sendiri yang kata Pak Syukur tadi. Jadi disiplin itu diarahkan nanti bukan karena ada peraturan, bukan adanya imbalan, tetapi karena dia mau menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai universal adalah yang jelas nilai yang berada dari hati nurani. Kalau hati nurani kan nggak pernah bilang bohong, nggak bilang yang salah. Yang pernah merampok juga hati nuraninya pasti bilang kamu nakal, nggak boleh merampok kan. Nah itulah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilainya itu bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang apapun. Pasti semua mau orang apapun, beragama apapun, lalu negaranya apapun, pasti di hatinya mah dia pasti punya tujuan hidupnya baik. Nggak ada yang punya tujuan hidupnya jelek. Jadi kita skip aja. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini yang dijawab nanti. Boleh nggak sih dikasih reward gitu ya? Ternyata udah diteliti sama sahabat, kalau nggak salah Dian apa gitu. Dia meneliti bahwa reward itu seperti apa. Ibu bapak, ini teori perilaku. Jadi motivasi di dalam diri manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi ini kalau misalnya saya nggak melakukan, pasti dihukum. Anggaran saya harus lakukan aja. Nah ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Jadi bedanya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ternyata setelah penelitian, kalau sudah diberi reward, ujung-ujungnya anak kita itu disiplinnya karena dapat reward. Pada saat rewardnya nggak ada, hilang, jadi nggak disiplin lagi. Itu dampak dari yang anak itu diberi. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang untuk menghargai diri sendiri, kalimatnya saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dari dirinya sendiri, saya mau menjadi menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah ini adalah motivasinya internal. Jadi kesadaran diri sendiri. Yang diharapkan itu berarti yang paling bawah itu. Iya betul. Jadi kurikulum merdeka itu kita lagi mempelajarinya ini.
memang kurikulum merdekanya sih titik puncaknya memang dia enggak setahun 2 tahun, karena intinya karakter yang dia butuh. Ada yang kenal dengan beliau? Ada di fotonya. Ya, Ya aja Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara bilang katanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi dia cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi dia cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Itu baru yang disebut dengan merdeka. Nah, ini restitusi. Sebenarnya apa sih restitusi itu? Ini yang di kesiswaan nih yang bagus materi ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi yang memperbaiki dirinya bukan karena siapa-siapa, tapi karena dia yang mau memperbaiki diri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu maksudnya di sini tidak melakukan kesalahan lagi, karena dia akhirnya menyadari dan dia mencari solusinya sendiri untuk tidak berbuat kesalahannya kembali. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kayak misalnya kesiangan atau masuk terlambat itu sebenarnya kalau di dalam kurikulum merdeka itu salah satu bentuk anak tersebut tidak menghargai orang lain. Jadi tidak menghargai dirinya sendiri dan tidak menghargai orang lain. Lama juga tuh saya waktu belajar modulnya itu mikir gitu, tuh bisa ke situ ya larinya. Ternyata setelah saya perhatikan, oh gitu ya. Pada saat teman-teman mau berkegiatan kan terganggu karena dia terlambat. Misalnya kayak Bu Karyani di kelas, dia kan terlambat datang tuh. Dia berarti anak itu tidak menghargai dirinya sendiri dan tidak menghargai orang lainnya yang ada di kelas itu. Baru mudah saya pas udah itu, oh iya ya. Jadi orang yang disiplin itu orang yang tidak memahami dirinya. Jadi kalau orang yang disiplin itu orang yang memahami diri. Ini 9 restitusi untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak kalau misalnya ada anak yang salah, jangan sampai diberi label dia salah gitu. Padahal harusnya dia itu disuruh belajar supaya nggak buat kesalahan lagi. Supaya hubungan, lalu tawaran bukan paksaan. Kalau di restitusi si guru nggak boleh maksain, tetapi menawarkan aja dengan anak itu, lalu menawarkan solusi yang anak itu berikan buat dirinya sendiri. Lebih lengkap nanti ada videonya supaya keyakinan kelas. Terima kasih Pak Dedi, di kelasnya udah ada tuh keyakinan kelasnya. Jadi untuk ini disampaikan juga buat kita semua, kalau pada saat mulai belajar gitu ya, yang mau membuat kesepakatan, lebih baik buat kesepakatan yang benar. Jadi pada saat anak melakukan di luar dari kesepakatan, kita menegur
itu berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya nggak ada kesepakatan, itu malah yang menjebak kita. Kan ini belum bilang bahwa saya terlambat Tapi kalau awalnya kita udah buat kesepakatan, pasti kita akan lebih apa ya? Anak-anak juga nggak akan membuat kita jadi jengkel karena dia sendiri nggak mau menyalahi. Maka kalau peraturan itu seperti menghukum dia, memenjarakan dia. Karena saya pengennya bebas, tapi beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kita tawarkan mereka, nah kamu maunya gimana nih proses belajar sekarang? Tapi bedanya kalau peraturan hanya anak yang menjalankan, sedangkan kitanya juga bisa suka-suka gitu ya. Tapi kalau kesepakatan kita berdua yang menjalankan. Ya, jadi guru sama murid menjalankan. Nah, mengapa kita memiliki ngapain kita tidak peraturan tapi malah keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabnya ada macam-macam itu. Ada yang takut polisi, ada yang untuk keselamatan, ada sendiri untuk kenyamanan, ada yang nggak masuk angin kalau ada suki karena jauh. Iya. Nah, dari itu kita bilang tadi karena takut polisi, ya. Kalau polisi ekspresif atau impulsif tadi? Ekspresif. Dua ya. Ya. Kalau yang tadi keselamatan. Jadi disiplin yang kita mau bentuk sekarang adalah seperti itu yang kita inginkan seperti itu. Ya, disiplinnya karena memang pengen diri sendiri untuk selamat, dia ingin dihargai, individunya mau dihargai oleh. Terus kenapa sih kita pakai masker, menjaga jarak waktu pandemi? Kalau saya pernah ketangkep sama polisi gara-gara nggak pakai masker, bayar 250.000. Padahal dalam mobil sendirian ya. Padahal ada orang sendirian, bener, di depan ada motor. Saya pikir kan, ternyata polisinya bilang apa? Ibu kalau misalnya ibu keluar itu kan jadi nggak banyak lah yang ternyata ya harusnya kita yang butuh pakai masker dari diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau Pak Syukur gimana? Kalau Indra tahu Bu, kalau saya sih paling nggak tahu peserta pelatihannya itu seperti apa dan pelatihannya apa, dan kalau saya sih cenderung kita mempunyai teknik dasar gitu kan pelatihan tentang IT ini, tentang pemrograman atau sebagian besar level bahasa programannya sudah bagus gitu. Jadi dan nanti kita akan bertanya kepada narasumbernya lebih lagi. Berarti pengen belajarnya, ya kan? Ya. Kalimat itu berarti pengen belajarnya. Ada nggak yang ibu-ibu, bapak-bapak ikut pelatihan nggak mau ya, nggak mau datang gitu? Sebenarnya kayak juga sih Bu, kalau datang pertama saya juga ada kopi, ada snack kan juga biasa duluan ada habis Bu. Tapi ada juga ini gara-gara disuruh sama kepala sekolah gitu ya. Nah kalau gara-gara disuruh kepala sekolah itu motivasinya gara-gara bisa SKP. Berarti bukan dalam diri sendiri mau belajar kayak Pak Syukur tadi kan? Jalur kayak Pak Syukur. Nah ibu bapak
sebenarnya kita pengennya membuat budaya yang positif. Nah, kalau kita membentuk anak di takut peraturan, kita adanya di sini-sini terus nih, nggak akan berkembang. Anak takut terus, adanya di sini terus. Tapi kalau kita buat kesepakatan, maka kita akan melahirkan keyakinan kelas. Keyakinan bahwa dia yakin kalau dia melakukan itu dia akan lebih dihargai. Nah, pada saat dia satu sekolahan ini akan meyakinkan yang baik-baik, maka lahirlah lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah kita positif. Kalau lingkungan kita udah positif, sehingga terbentuklah yang disebut dengan budaya. Jadi budaya itu akan terbentuk dari individu dulu. Di sini dia menghargai diri sendiri, lalu dari situ di dalam kelas keyakinannya bahwa kalau dia melaksanakan apa kesepakatan dari bersama, maka dia akan baik atau menghargai dirinya sendiri, akan muncul lingkungan positif. Setelah itu baru SMA 95 memiliki budaya positif. Ibu Bapak, untuk kesepakatan saya pernah melakukan ini sama kami mengasih spotlight di situ, lalu nanti kita akan buat kesepakatan pada saat kita upacara. Ada yang memang ingin berdampak baik, kalian juga bisa membuat ini untuk kesepakatan di kelas. keinginan yang buat SMA 95 bagus pada saat upacara. Ibu Bapak, ini adalah contoh yang pernah saya lakukan bersama Bunda Pupu, yang awalnya latar belakangnya 2 minggu yang lalu upacara kita berantakan. Ingat nggak Bu, yang di bukunya banyak bener Bu, di sebelah kanan sampai melewati batas yang mobil gitu ya. Jadi yang tidak dihukum sama yang dihukumnya hampir sama. Nah, akhirnya saya sama Bu Pupu punya keinginan supaya itu rapi. Akhirnya ketua kelas dan wakil kita kumpulkan di aula, lalu kita buat kesepakatan. Kamu sebenarnya upacaranya maunya seperti apa sih? Akhirnya anak-anak menulis banyak, itu perwakilan 1 orang, saya kasih spotlight, terus dia yang tulis. Pada dasarnya akhirnya hampir sama. Dia sendiri pengen disiplin, dia sendiri yang bikin peraturan. Kami berdua hanya melihat aja. Jadi dia yang bacain, Arif yang baca. Bahwa kelas kita harus lebih baik lagi, karena tanggung jawabnya adalah bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi tanggung jawab institusi. Nah, Ibu Bapak, ini bentuk kesepakatan. Hasilnya minggu kemarin sudah kita lihat ada perubahan yang menurut Bu Pupu signifikan. Jadi kita buat kesepakatan dengan ketua kelas, lalu ketua kelas bilang sama teman-temannya hasil kesepakatan. Setelah itu alhamdulillahnya kita yang menuai bahwa kemarin itu lebih
baik dibandingkan dengan minggu yang lalu. Jadi Ibu Bapak kemarin itu kita sampai berdialog sebenarnya bukannya keinginan kita, tapi keinginan dia yang kita dengarkan. Semuanya baik-baik aja Bu, semuanya baik-baik aja Pak. Yang dia inginkan buat sekolah kita itu semuanya baik-baik. Nggak ada yang jawabannya nyeleneh gitu ya. Bu, nanti mulai upacaranya jam 7. Nggak ada yang gitu. Malah ada yang bilang, Bu, kalau bisa jam 6:30. Kayak kita udah mulai ya Bu. Itu kesepakatan kita kemarin itu. Yang 6:20 pintu ditutup. Yang minta lorong ke atas jam 6:20 mereka, bukannya kita hanya di sana bagaimana caranya ya supaya lebih menarik. Jadi jam 6:30 sudah mulai, bagaimana caranya ya nak? Dia yang buat solusi semua. Alhamdulillah anak kita sebenarnya yang dikhawatirkan anak kita seperti apa tidak terlihat di situ. Semuanya baik-baik aja. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab sendiri, bukannya siapa-siapa. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah peraturan kalimatnya. Tetapi kalau dia udah disiplin, motivasi dirinya sendiri, dia pasti jawabannya demi kesehatan saya nggak narkoba. Itu perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan. Jadi yang memang benar-benar dari dirinya sendiri. Bergantian atau menunggu giliran, ini peraturan. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan bersabar. Nah, ini dia. Jadi menurut penelitian, ada penelitian yang tentang orang diberi penghargaan. Ternyata kalau diteliti awalnya ada 5, maka judulnya dihukum dengan penghargaan. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya yang tadi, saya nggak mau belajar sama bunda buku, tapi itu nggak ada coklatnya lagi. Jadi yang jangka pendek. Saya nggak mau belajar sama bulan ria, tapi bulan ria nggak kasih reward lagi. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum itu, contohnya tahunnya Pak Syukur dulu, saya ingat banget. Kelasnya Pak Syukur itu adalah kebetulan dari semua kelas di kelas satunya juara 1 sampai juara 3. Kecuali saya. Saya ingat banget waktu itu. Itu dikumpulin di satu kelas, dibilangnya kelas unggulan. Tetapi anak yang di situ malah semuanya stres. Bu, gimana nggak stres? Saya ingat banget dulu. Pak Joni bilang gimana nggak mau stres Bu? Orang biasanya kita itu unggul gitu. Unggul di pelajaran kita yang ini. Tapi pada saat saya dimasukkan itu, saya jadi nggak punya apa-apa di kelas. Ini jadi stres. Jadi diberi penghargaan, tapi seolah-olah orang tersebut jadi tersiksa. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya gimana merusak hubungan? Ada kan anak yang selalu saya mau bisa. Yang lain gini, dia mah disayang sama bunda itu, itu yang kayak begitu yang akhirnya jiwanya tercabik-cabik walaupun sepertinya di kelasnya normal-normal aja gitu ya, tapi anak kecil yang terlihat banget. Jangan, cuma disayang wate, kita mah enggak. Itu begitu. Nah, ternyata ini dilakukan penelitiannya di kampus-kampus. Jadi pada
penghargaan mematikan kreativitas. Setelah diberi penghargaan, gue mau ngapain lagi ya? Jadi udah nggak ada lagi pengen kreativitas yang, kalau saya bilang kreativitas itu kan liar bentuknya ya, maunya kayak gimana gitu. Tapi setelah diberi iming-iming penghargaan, jadinya nanti kalau saya bikin begini gak juara, saya bikin begini gak juara. Iya. Padahal bikin aja gitu. Kalau yang itu, saya mau bikin aja, nggak ada yang nggak ada itu kejuaraan juga nggak apa-apa. Itu malah lebih kreativitas dan mengurangi motivasi dari diri. Ini mungkin udah tahu, sebut saja, nggak usah kita bahas. Kebutuhan dasar manusia yang tadi pasti inilah yang dibutuhkan setiap kita, bahwa kita butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang dibutuhkan, kebutuhan dasar dari manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, ini posisi kontrol. Jadi yang saya bilang tadi, posisi kontrol untuk guru ada 5. Penghukum, nah itu yang kita mau lihat. Nah, supaya lebih paham, ini kita apa? Jangan berdiri kembali. Biar tepat. Yang belakang agak pada di sebelah orang kembali. Kalau nggak ada pelan-pelan ini. Pak Syukur ini kenapa nggak bisa ya? Hah? Satu angkasa siapkan dari sana kamu. Apa? Internet. Internet. Saya aja. Ke saya. Aida. Internet. Iya pakai ini saya. Keluar dulu. Ini wifi. Internet. Mana internetnya? Siaran langsung sama Pak. Ini gimana? Keluar dulu aja. Internetnya udah aja belum? Nih sini. Iya nih. Pakai CBD klik. Haidar 1/8. Kenceng nih. Nah, saya yuk. 1 2 3 4 5. Tadi masuk Udah connect tuh. Standar. Video besarnya aja, video yang dari downloadannya. Iya, ada kan? Oh ini ada. Iya. Ntar ya. Saya pengen banget deh teman-teman tahu yang ini. Sini kan ya? Iya, play udah. Nah, Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kita waktu sekolah komite pembelajaran udah ini kan di PMM kan. Iya. Karen! Sini kamu! Terlambat. Dewi Gultom itu. Kamu pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? kok saya berhenti Bu sekolah begini nih. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. pulang. Gak kapok-kapok sih kamu. Saya lagi lihat ini ada rasa Sana. kayak iya loh. Kayak gini ya. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Saya ngeri setelah ngelihat dampaknya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Pimpinan sekolah pun harus. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Iya. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Jadi ini Ya terpojok sudah, anaknya jadi lain kali terpojok. jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oh, ini biasanya Pak Dedi nih, posisi teman. Oh, Pak Budi. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa melongkang saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan hari, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang kita pengennya teman-teman bisa nanganinnya kayak gini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Ibu Bapak, itu tadi sebuah nasihat kalau menurut saya. Nasihat buat kita untuk di lapangan supaya kita lebih mendahulukan kepentingan murid dibandingkan oleh kepentingan siapa-siapa. Jadi kita harus selalu kepentingan murid yang didahulukan, bukan karena beralasan murid tetapi malah menjatuhkan murid. Untuk yang contohnya sebenarnya ada Pak Syukur, tapi mungkin di video yang pernah saya share juga ada contoh untuk menangani kalau ada anak yang membuat kesalahan, seharusnya kita hadapinya seperti apa sih? Ya, kita hadapinya dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang disebut menstabilkan identitas itu seperti apa sih Bumi misalnya? Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, lalu kita langsung bilang gini, bukan kamu aja kok yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu jadi anak tidak terpojokkan bahwa kayaknya saya doang ya yang pernah bikin salah gitu. Tapi kalau pada saat kita beri kalimat seperti tadi, bukan kamu aja kok yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, itu bikin stabil hatinya dia bahwa oh ternyata pernah ya ada orang yang melakukan kesalahan juga. Nah tapi kasih keterangan lagi, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki nak. Nah setelah itu yang kedua adalah kita menanyakan namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan latar belakang dia melakukan kesalahan kenapa sih gitu. Kamu melakukan kesalahan tadi pasti ada alasannya gitu. Alasannya apa sih? Cukup hanya itu aja. Jadi alasannya itu akan dikomentar dia akan mengutarakan. Nah itu baru kita sambung lagi dengan kan di keyakinan atau kesepakatan kita nggak gitu nah. Kalau menurut kamu gimana untuk kembali lagi dia menjadi yang benar? Waktu kemarin saya coba langsung dengan kasusnya ini pada saat saya menjelaskan persiapan praktikum di laboratorium fisika, saya melihat Regan selalu menunduk. Lalu secara klasikal saya menyiapkan kondisi siswa kembali agar fokus sambil berkeliling tertib bentar dan tidak menyadari sampai saya
Pada saat saya menjelaskan persiapan prakun masih asik membaca. Ini bentar, jadinya berantakan. Ya, jadi di sini ada cara menghadapi anak untuk supaya kita enggak memojokkan dan tidak bagaimana sih dengan yang kayak restitusi itu contohnya seperti apa? Jadi ini kasusnya jadi gini Bu, ini kondisi yang real di lapangan. Waktu itu saya lagi ngajar, ada anak yang asik baca novel di kelasnya. Nah, bagaimana caranya saya menanggapi? Tapi ini dilakukannya oleh model. Kalau yang anaknya yang melakukan, saya umpetin karena itu merupakan kesalahan gitu ya. Tapi cara menanggulanginya, cara mendekati anak itu seperti ini yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bolehkah saya ambil HP saya, Bu? Boleh, Bu. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Pada saat Ibu sudah menjelaskan persiapan proyek yang kita lakukan, saya malah asik membaca novel di HP, Bu. Oh begitu. Ternyata kamu juga senang ya baca novel. Ibu juga senang kok baca novel. Jadi hobi kita sepertinya sama. Menurut kamu tahu nggak alasan kenapa ibu mengambil HP kamu tadi? Iya, Bu. Saya salah membaca novel pada saat Ibu sedang menjelaskan persiapan kita proyek itu. Saya terlalu asik membaca novelnya sampai saya tidak menjawab penjelasan dari Ibu. Saya membaca novel itu karena sebenarnya ada tugas untuk meredaksi sebuah novel. Tugas tersebut tidak waktu 2 minggu, tetapi saya baru mulai membacanya setelah 1 minggu berlalu. Dan saya mau berhenti baca novelnya. Jadi saya tadi mengembalikan penjelasan dari Ibu. Menurut kamu ada dampaknya tidak dari hasilnya kamu membaca novel tadi? Pada saat ibu menjelaskan persiapan hal itu. Iya, Bu. Akhirnya saya tidak paham apa yang saya kerjakan pada saat itu tadi. Sehingga saya hanya diam karena bingung apa yang saya kerjakan di kelompok proyek itu tadi. Baiklah, menurut kamu keyakinan bahasa mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghormati orang lain dan menghargai diri sendiri, tidak, Bu? Serius. Jadi, apakah yang meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan mengerjakan tugas di bidang tanpa menunda-nunda sehingga tidak mengganggu yang lain. Kira-kira kapan kamu akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tanpa menunda-nunda? Mulai hari ini, Bu, saya akan mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda. Ada lagi yang harus dilakukan juga. Saya minta maaf kepada Ibu atas kejadian di kelas tadi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi, mohon maaf ya, Bu. Permohonan maafmu itu terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan apa yang kamu sampaikan sudah ini HP-mu ya, gunakan pada waktu yang tepat. Ya, Bu. Terima kasih. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Oke, belajar yang sungguh-sungguh ya, nak. Suatu hari kamu pasti menjadi orang yang hebat. Jadi Ibu Bapak, ini memang saya lakukan sendiri. Alhamdulillahnya anaknya itu nggak marah. Tapi kalau bertemu sama saya akhirnya agak sungkan dia. Saya ini real kenyataan di lapangan dan saya tanyakan seperti yang tadi. Makanya cepat buat skenarionya, kondisi di lapangannya seperti itu. Azan dulu. Jawab. Boleh.
Udah aja. Closing aja. Kasih. Ya. Terima kasih Ibu Bapak mau belajar bersama saya. Kiranya jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Siapa Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh. Silakan yang mau bertanya. Pak Didi. Ini Pak Dulu. Ini kan sepertinya sistemnya ini apa? Semuanya sudah sterilisasi mahasiswa ya. Lalu bagaimana kita menunjukkan secara konkret terus agar itu tumbuh kesadaran disiplin kan dari kesadaran ya kan yang bukan dari paksaan. Tapi siswa mengerti memahami bahwa apa yang dia lakukan disiplin itu adalah untuk dirinya bukan untuk lain. Artinya how gitu loh bisa tumbuh ini gitu kan. Kita tumbuh kesadaran ini. Ya itu kita yang merubah kesadaran itu gimana caranya jadi sadar. Tapi itu dari kesepakatan ya. Kita kan dia menanggal lagi kesepakatan itu. Dan untuk menentukan keseriusan kesepakatan. Yang kedua, apakah semua disiplin seperti ini suatu hal yang mutlak yang harus buat sistem kesepakatan gitu ya? Dapat semua harus dalam kesepakatan ya. Ada di kesepakatan itu ada perjanjian di situ ya. Jadi penjelasan yang tadi adalah menumbuhkan kesadaran yang terus gitu. Jadi dia sadar akan melakukan terhadap sebuah disiplin gitu. Terima kasih Pak Didi pertanyaannya. Ada lain mungkin sekalian Bapak Ibu? Bu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melahirkan yang kalau Facebook itu kan Facebook saya ya, permasalahan saya. Nah, kemudian kan setelah orang tua ini dipanggil, kemudian saya kan membutuhkan karena dari ke-6 siswa itu tidak mempunyai yang namanya pelajaran sedikit pun dari saya yang sudah 5 kali dipelajari itu tidak punya. Kemudian saya kan meminta dia untuk menulis pelajaran yang sudah ditulis yang sudah diajarkan selama 5 minggu. Ternyata dari 6 siswa itu 2 yang sudah mengerjakan, dan yang 4 sudah mau dia bisa pindah ke penelitian atau siapa atau dari manapun sumbernya, yang penting menyangkut materi pelajaran yang saya ajarkan. Saya memberi tugas seperti itu apa maksud saya? Dia itu tahu apa yang sudah dipelajari. Ternyata dari 2 yang sudah mengumpulkan pun, saya dari catatan itu saya bertanya untuk ulangan ini ya. Coba sebutkan kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi berapa? Coba jawabnya apa? Bu, saya nggak menghafal pelajaran ibu karena pelajarannya tidak hanya pelajaran itu saja. Sekarang apa yang harus saya lakukan Bu ini dengan kasus seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Satu lagi mungkin biar sekalian tim dari kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan tapi hanya untuk mungkin menambahkan sedikit tentang materi yang sudah disampaikan oleh ini. Materinya sangat-sangat bagus dan mungkin tanpa kita sadari ternyata materi restitusi ini dan mungkin ada teori perilaku manusia ini ternyata di dalam kacamata sudut pandang agama Islam itu sudah ada dalam ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf itu ada namanya marotibul ikhlas, tingkatan ikhlas. Ada yang namanya ikhlas Allah, yaitu tingkatan pada saat seorang ditanya kenapa kamu ibadah, karena takut neraka Allah, karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan orang-orang awam. Yang kedua ada namanya tingkatan ikhlasul khawas ya. Yaitu orang-orang yang pada saat ditanya kenapa dia ibadah kepada Allah, dia
hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ikhlasul khawas. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang namanya itu tingkatan ikhlasul khawas bil khawas. Ya. Tingkatan orang-orang yang pada saat ditanya kenapa kamu ibadah, karena itu wujud atau manifestasi rasa syukur dia kepada Allah. Jadinya dia mengamalkan wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, karena wujud daripada dia kewajiban dia sebagai seorang hamba, dia beribadah kepada Allah. Maka pada saat kita relasikan dengan kondisi sekarang, kenapa kamu belajar? Kenapa kamu datang? Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu datang tepat waktu? Oh, takut dihukum, telat soalnya yang pertama. Itu misalnya bisa dikategorikan ikhlasul awal. Atau juga kenapa kamu belajar? Oh iya, biar dapat ranking 1, biar dipuji wali kelas, biar berteman. Itu bisa juga dikategorikan kepada ikhlasul awal. Dan yang ketiga, kenapa kamu belajar? Ya, kenapa kamu masuk kelas? Tidak supaya ini merupakan wujud daripada kewajiban saya sebagai seorang anak, kewajiban saya sebagai peserta didik di sekolah. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kurniati, pertanyaannya luar biasa dan semangat. Walaupun sudah sore, silakan dijawab. Ya, Ada kembali. mungkin yang pertanyaannya Pak Dedi dulu ya. Bagaimana sih caranya Umi menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan untuk supaya termotivasi, ya kan disiplinnya kesadaran diri sendiri. Ada kalimatnya yang kemarin juga saya tanyakan juga Pak hari itu, bahwa kita guru sama murid itu sebenarnya sama-sama belajar. Jadi jangan sampai kita berkecil hati pada saat guru murid melakukan kesalahan, karena kita nggak boleh berhenti di situ, tapi kita terus aja. Nah, yang paling efektif menurut yang saya dapat dari materi ini, dekati dengan hati. Gitu. Jadi jawabannya dekati dengan hatinya. Mungkin Bu yang tadi Bu Paryani, sekarang saya mau gimana lagi Bu supaya dia berubah gitu ya. Mungkin gini kali Bu, kan anakku macam-macam gitu ya. Saya juga memprediksi Ajril yang paling susah. Tapi pertama kali Ajril saya temukan, saya dekati hatinya. Akhirnya si Ajril itu kan yang pertama yang malah berubah. Nah, kemungkinan pada saat itu saya berkumpulnya berlima, tapi saya tidak bisa menyentuh yang 4 itu. Mudah-mudahan kalau misalnya saya nanti panggil dengan per individu, personal, karena memang untuk menangani pakai restitusi ini tidak boleh lebih dari banyak kan. Kita harus menanganinya personal, karena kita harus tahu kebiasaannya dia apa, lalu hatinya dia seperti apa, baru kita bisa tulis. Nah, nanti mungkin ini PR juga saya sebagai wali kelas. Selama ini waktu Ajril memang personal, waktu Febri sama Joviansa itu berdua, jadi nggak kena, walaupun dia masih ikut aja, tapi belum kena. Nah, mudah-mudahan ini nanti jadi PR saya juga untuk mendekatnya dia, saya panggil satu. Oke, itu yang kita pelajari sekarang. Terus yang Pak Arvin, makasih. Memang tanpa apa ya istilahnya, kalau kita lagi belajar begini Pak, sebenarnya kalau di dalam Islam itu ini mau udah dipelajari,
belok lagi ngerjainnya. Oh, makanya sekarang kita saling mengingatkan aja bahwa kita menangani anak ya seperti kita keikhlasan kita kepada keyakinan kita kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi walaupun anak ada di mana aja, kita lepas udah enggak kenapa? Karena kita yakin dia sudah terikat dengan keyakinan bahwa Allah akan melihat saya terus. Kalau Allah akan melihat saya terus, dia pasti kita yakin bahwa dia enggak mau. Ya mungkin itu jawabannya Ibu Bapak, Bu Karyani. Nanti kita berdialog lagi dengan keempat anak itu yang belum beres. PR lagi karena memang di situ dibuatnya finish karena saya panggilnya ke sekolah. Jadi satu orang yang saya panggil, satu itu yang kena beres. Tapi kalau yang ada beramai-ramai malah itu yang belum beres. Kalau tetangga saja kan ini, kalau kamu sih kalau menyelesaikan masalah menyelesaikan secara keseluruhan bukan secara PK itu tetangga saja ngomong seperti itu. Sekarang secara individu aja. Ada bukan secara kalau secara PK itu kan secara individu. Itu kan saya kan kesesuaian dulu kan seperti kalau menyelesaikan kesesuaian kan seperti itu, makanya saya dikatakan tetangga saya seperti itu. Kamu kalau menyelesaikan masalah masih seperti menyelesaikan secara kesesuaian bukan secara PK. Iya. Terima kasih Bu Paryani. Ya, terima kasih Bu Paryani, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita yang telah sharing terkait dengan budaya positif. Sejujurnya segitiga restitusi apa? Restitusi. Restitusi. Itu juga saya kebetulan punya anak juga dan bisa diterapkan mungkin ya, kadang-kadang kita seperti itu. Semoga Pada saat saya menjelaskan persiapan pelayanan nantinya kepada anak didik kita khususnya kelas 10 ini sebenarnya kan ini semacam strategi untuk kelas 10 ya, karena kelas 10 itu luar biasa, kelas 10 dan kelas 11 bahkan kelas 12 juga. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan Bapak Ibu guru selalu bahagia selalu, karena di calon guru penggerak itu salamnya adalah Bapak Ibu bahagia ya. Iya. Karena kita disuruh bahagia dulu Bapak Ibu untuk ngurusin anak yang seperti ini. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf lahir batin bila selama menemani Bapak Ibu ada kesalahan. Lebih kurangnya kita mohon maaf, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.